Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang pagi ini telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita semua sehingga kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh jamaah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tentunya tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini saya diminta sharing dan insya Allah saya akan menyampaikan tema gadget dan generasi kita menyelamatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual anak dari narkoba digital. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya awali dengan sedikit sharing bahwa dari kegiatan di TPQ untuk kegiatan menghafal Quran gitu ya, dan anak-anak yang belajar Quran, kami mendapati beberapa anak mengalami kesulitan untuk menghafal Quran, untuk fokus dalam kegiatannya gitu kan. Nah, setelah kami coba bertanya, diskusi dengan orang tuanya juga, ternyata ada benang merah kesamaan dari itu semua, yaitu adalah anak-anak itu memang dalam kesehariannya itu banyak menggunakan gadget yang cukup lama gitu dalam kesehariannya itu. Nah, ini saya mau mengajak melihat dari beberapa data yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari data yang ada dari hasil penelitian itu, ternyata Indonesia itu juara satu untuk rata-rata penggunaan penggunaan gadget. Juara satu di dunia gitu, yang bahkan secara rata-rata melebihi dari angka rata-rata global dunia. Jadi kalau istilahnya tuh average daily screen time-nya Indonesia itu rata-rata itu adalah 6,05 jam. Rata-rata itu ya. Rata-rata kan berarti ada yang besarnya, ada yang kecilnya gitu. Kebayang berarti ada yang lebih besar lagi dibandingkan 6 jam itu. Sementara kalau average global itu cuma 5 jam. Nah, ini juara satu yang mengkhawatirkan sih menurut saya gitu ya. Sementara juga di satu sisi yang lain, sekarang itu akses internet itu di Indonesia itu sudah lebih dari 75%. Artinya hampir semuanya itu bisa akses. Jadi anak-anak itu kan pasti akan ketemu dengan situasi atau lingkungan yang memang sangat mudah gitu untuk mendapat atau mengakses screen itu ya, jadi dari HP, dari tab, dari notebook dan seterusnya gitu, seperti itu. Nah, yang mengkhawatirkan lagi adalah data dari BPS dan Komdigi di 2025, anak-anak itu bahkan bayi yang di bawah 1 tahun itu 5,88% itu sudah diperkenalkan kepada gawai. Nah, kalau bayi di bawah 1 tahun gitu ya Pak ya, Ibu ya, artinya itu kan berarti orang tuanya yang ngasih ya kan, nggak mungkin dia yang minta gitu kan, ya kan. Kemudian usia 5-6 tahun, berarti usia TK dan SD kelas 1 lah, itu 58,25% itu pengguna aktif telepon genggam. 58%. 5-6 tahun, yang barangkali ya mereka juga belum matang gitu ya untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Kemudian total anak usia dini yang menggunakan seluler itu 39,71%. Nah, 22%-nya itu anak itu mengaku tidak mengikuti aturan atau batasan yang diberikan orang tua. Jadi kalaupun orang tuanya kasih batasan, 22%-nya mengakunya tidak mengikuti aturan itu. Ini data ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tubuh itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau dari hadis riwayat Bukhari nomor 6412 yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu ya, itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Nah, anak-anak yang menggunakan gadget ini itu ternyata paling tidak sudah ada efek pertama yang ke mata pasti gitu ya. Mata apa aja efeknya? Ada rabun jauh,
Kemudian ada yang namanya computer vision syndrome. Jadi matanya merah, berair, kering, macam-macam. Nah, seperti itu karena terlalu lama menatap layar. Matanya juling. Jadi untuk anak SD yang memakai kacamata minus itu meningkat drastis. Kasus mata juling anak di bawah 10 tahun juga meningkat. Itu yang matanya. Kemudian selain itu, karena posisinya mungkin selalu begini, begitu kan? Nah, itu ada di sini lehernya banyak yang sakit, secara badan juga ada lifestyle yang malas bergerak, itu istilahnya sedentary lifestyle gitu. Jadi anak tuh hanya terpaku pada layar, kurang gerak, itu bisa obesitas, malah kan ada juga yang stunting. Jadi karena mungkin bisa jadi nonton atau menggunakan layar sambil makan, atau sebaliknya malah terus melupakan makan, akibatnya jadi stunting, kurang gizi. Terus kerusakan saraf, kelamaan main game. Nah, ini saraf jarinya jadi rusak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya game gitu ya, tapi kita juga harus hati-hati dengan short content. Short content itu seperti apa? TikTok, Reels, Short. Nah, itu ternyata merusak yang namanya sistem dopamin otak. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah tahu, dopamin itu salah satu hormon yang membuat kita itu bahagia gitu. Membuat kita bahagia. Segala sesuatu yang over ternyata tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga hormon kebahagiaan itu kalau berlebihan itu juga tidak baik. Sementara konten-konten yang short itu ya, itu memberikan stimulus cepat untuk ke kita semua. Videonya kan singkat-singkat. Kita lihat sekilas gitu kan ya. Nah, akibatnya pada saat kita terbiasa dengan stimulus yang singkat itu merangsang dopamin yang ada di otak kita itu jadi makin banyak. Karena kita merasa quote unquote senang dan bahagia dengan itu gitu ya. Akibatnya lagi jadinya adalah adiksi atau kecanduan. Itu makanya tadi judulnya adalah narkoba digital tadi gitu ya. Kecanduan. Nah, kecanduan kita itu akan mencari sesuatu lagi yang lebih dari itu. Akhirnya balik lagi ke konten yang mungkin yang tadinya biasa kontennya apa gitu, kurang, muter terus. Jadi satu siklus yang susah diputuskan. Nah, akibat dari ini efeknya adalah anak itu jadi, kalau orang itu kan melatih untuk sabar gitu ya. Nah, ini dopamin itu melatih anak tidak sabar gitu. Sebaliknya. Jadi anak itu tidak sabar gitu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu yang masih punya anak yang itu dan atau yang punya cucu barangkali gitu yang mungkin melihat ada gejala-gejala gitu ke anak atau cucu kita itu, hati-hatilah seperti itu gitu ya. Itu salah satunya bukan hanya karena game, tapi juga dari konten-konten yang short itu gitu. Kita sudah terbiasa sekarang instan gitu, instan. Nah, kaitannya tadi dengan kembali kenapa jadi sulit menghafal Al-Quran. Ada yang jadinya gejala sekarang yang namanya brain rot. Brain ROT, rot gitu. Silakan Bapak Ibu cari gitu ya. Nah, itu menyebabkan terjadinya penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu apa? Fungsi kognitif itu kalau yang saya baca adalah fungsi untuk menyerap, mengolah, memahami informasi. Nah, itu jadi masalah, jadi turun. Yang terjadi apa? Ada yang namanya fragmentasi perhatian. Jadi otak itu terbiasa loncat-loncat, kehilangan kemampuan untuk fokus yang mendalam. Baru lihat ini sebentar pindah. Itu mengganggu loh kalau misalkan untuk anak-anak belajar fokus itu, untuk fokus belajar dan sebagainya macamnya gitu. Sebentar pindah. Terus penurunan daya ingat, memori jangka pendeknya terganggu. Ya, kalau kaitannya dengan menghafal dan mungkin juga belajar, hafalan anak-anak itu ya sebentar hilang gitu, seperti itu. Dan yang ngeri lagi adalah kemalasan berpikir. Jadi terbiasa dengan informasi dangkal, malas berpikir kritis gitu ya. Dan itulah yang terjadi dengan anak-anak kita yang akan kita tinggalkan sebagai generasi penerus kita gitu kalau kita biarkan. Kemudian ada lagi yang lain. Ada yang namanya speech delay. Anak sampai umur 3 tahun belum bisa ngomong dengan lancar. Ya karena apa? Karena selalu terbiasa dengan konten yang satu arah, nggak diajak ngomong. Jadi dia akhirnya speech delay gitu. Seperti itu. Saya ingat dulu anak saya yang pertama itu sempat kita khawatirkan speech delay. Waktu kita konsultasi ke dokter, ya solusinya adalah ajak anak ibu sering ngomong dan ibu bapak ngomongnya yang cepet-cepet gitu.
Itu aja dengan manusia gitu ya. Apalagi dengan konten sekarang dengan yang cuma apa namanya satu arah. Karena kan bisa jadi banyak nih sekarang kita gitu ya, mungkin bisa jadi mohon maaf barangkali mungkin ibu-ibu gitu ya. Aduh, daripada repot anaknya saya lagi kerja segala macam atau kita lagi meeting atau apa gitu ya, udah nih kasih aja handphone gitu supaya diem gitu. Niatnya begitu, tapi efeknya itu yang kita tidak sadar gitu. Terus ada lagi namanya anhedonia. Jadi anhedonia ini artinya ketidakmampuan merasakan kesenangan dari aktivitas biasa. Karena tadi ambang batas dopaminnya tuh terlalu tinggi gitu. Jadi kalau ada kegiatan yang sederhana aja itu tidak bikin happy buat dia gitu. Jadi dia emosinya tuh datar gitu ya, males gitu. Dia pingin selalu yang lebih lagi. Yang padahal bisa jadi, jadi apa ya? Kalau saya melihatnya, jadi tidak bisa bersyukur juga gitu dan kondisi-kondisi yang ada anak-anak itu. Terus tantrum digital, tantrum itu kan marah-marah gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya pernah lihat, mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat gitu ya, anak bayi kecil gitu karena sudah terbiasa dikasih apa namanya handphone gitu, begitu handphonenya diambil ngamuknya minta ampun, ngamuk begitu dikasih langsung berhenti. Ada lagi, ya jadi saya banyak juga melihat beberapa video setelah ini tuh saya cari lihat video gitu, anak-anak itu ada yang sampai terus ditanya juga nggak apa dia lihat aja ke handphonenya gitu kan, diam aja gitu, udah jadi kayak robot aja gitu kan. Mengerikan sebenarnya. Nah, lebih rentan lagi adalah anak-anak itu resiko mengalami kecemasan dan depresi itu lebih besar 5 kali dibandingkan orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa megang handphone segala macam mungkin masih bisa inilah. Tapi begitu anak-anak tidak bisa filter segala macam, dia akan depresi. Apalagi ada kontennya macam-macam. 2 juta anak sekarang kalau menurut data Menkes dan Menkes 2025, jadi baru ya, itu mengalami gangguan kesehatan mental. Durasi video pendek itu berkaitan langsung dengan tingkat stres dan isolasi sosial. Diem aja. Bapak Ibu mungkin tahu juga ya, di daerah Cisarua, Bandung Barat dekat sini, itu kan ada rumah sakit jiwa ya. Nah itu menurut data ternyata, saya juga kaget juga gitu. Itu rata-rata di situ 10-12 anak baru per bulan menjalani perawatan khusus adiksi internet. Dekat sini loh. 10-12 anak baru tiap bulan harus dirawat, di treatment. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali apa yang Allah sudah ingatkan kepada kita. Di surat Al-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu adalah amanah buat kita semua. Dan Allah sudah mengingatkan, jagalah keluarga kita. Jagalah keluarga kita. Dan bukan hanya anak-anak kita saja yang harus kita perhatikan, tapi teman-teman anak-anak kita, lingkungan anak-anak kita. Karena biar bagaimanapun mereka kan bersosialisasi bersama-sama gitu. Sehingga masalah ini adalah bukan masalah satu rumah saja, tapi masalah bersama, masalah sosial. Dan itu adalah kewajiban kita yang bersama-sama sebagai orang tua. Dan juga orang tua yang tadi memberikan gadget segala macam itu, mulailah berintrospeksi diri gitu. Apakah kita termasuk orang tua yang tidak mematuhi perintah Allah tadi seperti itu? Khawatir. Ini memberikan gadget tanpa pengawasan itu dimetaforakan itu seperti membiarkan anak berjalan di tepi jurang. Bisa jatuh begitu ya, tanpa kita pegang. Kemudian juga mungkin ada istilah namanya durhaka digital. Kenapa? Karena anak tidak menoleh pada saat dipanggil orang tuanya karena diperbudak oleh layar. Nauzubillah misalik. Nah Bapak Ibu sekalian, insya Allah solusinya ada gitu ya. Yang pertama tentunya adalah kita harus menghadirkan keteladanan. Anak itu meniru apa yang kita lakukan.
bukan apa yang kita katakan. Kebayang kan Bapak Ibu ya, kalau misalkan nih kita minta anak kita, berhenti dong main gamenya, sementara bapaknya sambil scrolling. Berikan keteladanan itu. Jangan tidak cukup dengan apa yang kita katakan. Kemudian letakkan HP saat berinteraksi tentunya gitu ya. Kemudian juga prioritaskan adab sebelum ilmu. Yang kedua solusinya adalah hadirkan Allah dalam ruang digital kita. Tanamkanlah bahwa ayah dan ibu itu tidak mungkin kalau tidak melihat history browsernya segala macam, tapi ada Allah yang Maha melihat. Hadirkan perasaan merasa diawasi Allah atau muraqabah. Kalau perlu mungkin di rumah itu kita tetapkan waktu-waktu tertentu yang memang haram gadget, katakanlah begitu. Entah mungkin antara maghrib isya gitu ya. Kemudian manfaatkan itu untuk sama-sama berinteraksi, berbincang dan lain sebagainya. Waktu kita mungkin bisa jadi tidak banyak, tapi optimumkan, efektifkan. Kemudian yang ketiga, solusi ketiga adalah alihkan energi mereka. Anak-anak itu energinya luar biasa. Tapi kalau mereka sudah terpaku dengan kegiatan yang diam tadi, sayang, alihkan ke energi. Kalau kita kan mungkin untuk kecil-kecil Bapak Ibu sama seumuran saya gitu ya, kita main gitu kan sampai capek gitu dan selesai gitu, energinya habis untuk itu gitu. Nah, kembalikan interaksi anak-anak itu ke interaksi yang terkait dengan motorik kasar gitu ya. Bermain, beraktivitas. Kalau kita lihat ke contoh Rasul seperti misalnya memanah, berkuda, berenang, itu contoh-contohnya lah gitu ya. Sepeda mungkin bisa ada yang punya, ada yang enggak, Pak. Nah, terakhir barangkali Bapak Ibu sekalian, dengan momentum Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa membuat program untuk mendetoks digital gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin selama ini mungkin tidak kita sadari, kita tidak terlalu peduli gitu ya. Mudah-mudahan setelah mendapatkan informasi ini bisa menjadi sesuatu yang membuat kita untuk lebih memperhatikan kondisi anak-anak kita juga, kondisi lingkungan kita, bagaimana terus mereka berinteraksi, dan kita juga sebagai role model harus memberikan contoh gitu. Jangan biarkan layar kecil itu merampas masa depan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan kita menjadi generasi yang soleh-solehah, yang tangannya lebih sering memegang Al-Qur'an daripada handphone. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.